yahdiyakal yakin. Ayat itu para ulama memberikan suatu isyarah bahwa seseorang harus betul-betul menampakkan jati diri sebagai seorang hamba yang sifatnya mutlak. Artinya mutlak tidak terkait dengan tempat, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan keadaan. Itu hamba Allah Ta'ala yang betul-betul menampakkan sifat pengabdian secara mutlak. Sehingga apa hasilnya? Kita tidak berani meremehkan orang yang sholat di rumah, nggak berani kita melecehkan orang yang saat ini mungkin sedang sholat subuh di rumah masing-masing. Karena Allah Ta'ala zat yang berhak untuk disembah di setiap tempat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita nggak berani meremehkan orang yang mungkin tidak hadir tadarusan tiap malam, atau mungkin tidak hadir sholat tasbih tiap malam, atau mungkin tidak hadir majelis taklim. Nggak berani. Kenapa? Karena penyembahan kita terhadap Allah itu tidak terkait dengan yang namanya tempat. Bahkan diisyaratkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepadamu ya Allah kami menyembah. Di mana? Bebas. Baik di masjid atau di luar masjid. Yang di dalam masjid juga beribadah, yang di luar masjid juga beribadah, cuma kita memohon kepada Allah. Yang dikasih keistiqomahan bisa hadir di masjid, mudah-mudahan diselamatkan amal kita, sehingga tidak merendahkan dan tidak mengecilkan setiap jenis ibadah yang tidak dilakukan di dalam masjid. Begitu pula kalau seseorang itu memahami bahwa ibadah itu tidak terkait dengan masa dan waktu, itu tidak ada perbedaan antara dia di Ramadan atau selain bulan Ramadan. Tapi kalau ada orang itu ibadahnya terikat dengan masa, dia akan merasa sebentar lagi selesai tarawih ini. Kurang berapa hari Pak? Ayo nanggake Ramadan. Kenapa? Karena ibadahnya terikat dengan masa. Tadi disampaikan Mas Nagin. Jadi menghitung hari, kapan selesai tarawih, kapan selesai tarawih, kapan selesai tasbih, kapan selesai. Kenapa? Karena dampaknya dia mengenal Allah hanya sebatas waktu dan masa. Belum sampai mengenal Allah dengan masa yang mutlak tanpa terbatas. Tapi kalau orang sudah betul-betul dia mewujudkan makna ubudiyah secara mutlak, baik Ramadan atau baik tidak di bulan Ramadan, baik di malam hari, baik di siang hari, tujuan dia hanya untuk menyembah kepada Allah. Adapun Ramadan ini sekedar fasilitas, yang ingin meningkat silahkan, yang ingin berlipat ganda pahalanya silahkan, yang ingin mendapatkan ibadahnya khairun min alfi syahr. Maka oleh sebab itu hal penting untuk kita bikin pelajaran dalam kehidupan kita, jangan meremehkan ibadah selesai Ramadan.
jangan mengecilkan ibadah seusai Ramadan. Oh, Ramadan selesai, gak sedekah. Kenapa? Sedekah pahalanya cilik. Gak tadarusan. Kenapa? Karena tadarusan pahalanya kecil. Itu kenapa? Karena anggapan dia perbesar pahala, gede pahala itu terikat dengan masa. Padahal Allah layak untuk disembah kapanpun dan dimanapun. Begitu pula para rawuh, kalau orang memahami ibadah kepada Allah dengan penghambaan secara mutlak, maka dia bisa beribadah dalam keadaan apapun. Sehat tetap ibadah, sakit tetap ibadah, sugih tetap ibadah, apalagi dalam keadaan di pasar pun dia jualan, bisa mendapatkan kedudukan mungkin di atas dia di masjid. Iya, sebab Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki segala kemampuan, yang kemampuannya tidak terbatas. Bahkan mungkin yang sampai saat ini belum bisa puasa atau belum bisa hadir majelis taklim atau mungkin belum bisa tarawih. Kenapa? Sakit. Bagi dia ibadah yang bagus menyesuaikan keadaan, karena dikasih sakit oleh Allah Ta'ala sehingga keterbatasannya untuk beribadah, untuk melakukan taat diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya sakit. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Sungguh unik orang mukmin ini, semua keadaannya baik. In asabatus sarra syakar, kalau dia dapat nikmat maka dia sistem ibadahnya bersyukur, menyesuaikan keadaan. Wa in asabatu dharra sabar, kalau dia sedang diuji maka posisi ibadah yang paling baik adalah bersabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jadilah seorang hamba dengan penghambaan yang mutlak. Jangan menjadi hamba yang terikat. Kalau tidak di masjid maka tidak dianggap ibadah. Kalau tidak di bulan Ramadan tidak dianggap ibadah. Kalau tidak sugih enggak dianggap ibadah. Tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semoga kita semuanya golongan termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan ini di bulan Ramadan dengan sepucuk nasihat ini. Baru ringkasan satu pertemuan, sedangkan di dalamnya ini banyak sekali beberapa ringkasan di pertemuan-pertemuan. Terus mohon maaf nggak bisa menghatamkan, kecuali kalau jenengan siap nyambung sampai zuhur tak genjot tidak apa-apa. Terus kita tinggal 4 hari, tapi intinya adalah diberi kemampuan untuk mengamalkan. Itu yang paling inti, paling terpenting saat kita mengaji. Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah berjalan-jalan, lihat ada lempengan batu tertulis, baliklah diriku, kamu akan dapat faedah. Wonten batu tulisannya apa?
baliklah diriku, kamu akan dapat faedah. Penasaran beliau, iki ono batu tapi kok membuat nopo penasaran. Akhirnya didekati, dibalik ono. Ketika dibalik ada tulisan indah mengatakan anta bima ta'lam ma ta'mal fa kaifa tatlub ma la ta'lam. Kamu dengan yang sudah ada ilmu itu belum bisa mengamalkan. Bagaimana mencari ilmu yang belum kamu ketahui? Masuk. Aku tereng. Oh, ini kira-kira buat nonton kopi. Kamu dengan ilmu yang kamu miliki, ngaji, membaca, mendengarkan, melihat, semua ilmu, belum tentu kamu mampu mengamalkan. Kok kamu berusaha mencari ilmu yang belum kamu ketahui? Mirip seperti keterangan kamu dengan rezeki yang sudah ada belum bisa mampu bersyukur sepenuhnya. Bagaimana mencari rezeki yang belum ada? Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan semoga bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Halaman yang ke-6. Hukum pemakaian suntik atau infus saat berpuasa. Di antara hal yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan benda ke dalam rongga tubuh. Benda loh, jadi kalau bau tidak apa-apa. Ada orang ketika puasa mulai pagi duduk di samping dapur. Istrinya lagi bikin roti persiapan Id. Mulai pagi sampai sore depepes sampingnya dapur. Kenapa? Cek kambunan. Batal apa batal? Batal. Ada orang mencium bau parfum yang mana hukumnya makruh. Bukhur itu jangan di siang Ramadan, parfuman jangan di siang Ramadan, kecuali kalau penggunaannya ketika malam hari atau ketika pas sahur sebelum masuk waktu puasa, tidak apa-apa. Sebagaimana orang ihram ketika pakai pakaian ihram kan tidak boleh pakai wangian. Tapi kalau pakainya sebelum dia ihram, hukumnya tidak apa-apa, dengan catatan jangan dilepas. Kalau dilepas digunakan lagi maka dia kena dam. Kenapa? Menggunakan pakaian yang berparfum. Tapi kalau hari Jumat, Syekh Umar Bamah nih bukan salah, niku menganjurkan walaupun puasa, khusus hari Rabu, hari Jumat walaupun puasa jenengan pakai parfum. Monggo diamalkan kalau mau mengikuti pendapat ini. Tapi kalau tidak, ya, bukan permasalahan. Cuma harus harus betul-betul dikondisikan tubuhnya. Makanya mandi Jumat itu ada yang mengatakan wajib. Berbeda dengan datang di hari Jumat dengan datang yang dengan datang di awal waktu. Kalau orang tabekir datang di awal waktu, mantun fajr langsung berangkat, itu hukum sunnah. Tapi kalau mandi wajib, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dengan arti kalau ada orang seandainya posisinya sebagai berikut. Kalau saya seandainya datang ke masjid hari Jumat di awal waktu tapi nggak mandi,
Akan tetapi kalau saya datang di akhir waktu jam 11, setengah 12 sebelum khotib naik mimbar bisa mandi, maka afdalnya datang terakhir. Iki sing digoleki Ustaz. Nggih. Kenapa? Karena mandi wajib, mandi Jumat ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan datang di awal waktu itu semua ulama mengatakan sunnah. Jenengan pilih yang mana? Pilih awal waktu dan mandi. Pilih awal waktu dan mandi. Mencium aroma masakan atau wangian tidak membatalkan karena bukan benda, akan tetapi mengurangi kadar kualitas puasa. Kecuali kalau memang dalam kondisi darurat. Siapa? Ibu-ibu yang masak kan otomatis mau nggak mau mencium. Tapi bapak kenapa mencium? Bahkan untuk ibu diperbolehkan mencicipi selama tidak masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu bapak-bapak dinasihati, kalau seandainya pas buka kok kurang legi atau kurang asin, dimaklumi. Kenapa? Oh, gak iso nyicipi. Ibu nggih. Nah, cocok Ustaz nggih. Nggih. Bahkan seandainya bukan bulan puasa pun kita nggak boleh komplain. Khuliqal insanu dha'ifa, pandang sifat lemah yang ada pada pribadi manusia. Apakah kita nggak pernah salah? Apakah kita nggak pernah keliru? Apakah kita nggak pernah lupa? Kita tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lupa. Maka tolong di bulan suci Ramadan ini jangan sampai merusak pahala puasa Ramadan kita dikarenakan karena ngeremeng. Ngeremeng kapan? Pas buka kok kurang asin, pas buka kok ternyata sambelnya mboten pedes. Tolong dijaga, mudah-mudahan diselamatkan sama Allah, amin. Maka dari itu saat beristinja kita harus berhati-hati, tidak boleh memasukkan jari ke lubang belakang karena dapat membatalkan puasa. Nggih. Sebelum ini sunnah bagi orang ketika istinja melalui alat belakang menggunakan jari-jari tengah, itu lebih mampu membersihkan karena itu sunnah. Akan tetapi tolong hati-hati, jangan sampai dimasukkan ke dalam pada siang Ramadan karena termasuk organ yang terbuka. Paham ya? Hati-hati. Nah, ini merupakan sunnah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sunnah ini sunnah, bahkan pengarang kitab Tanbih namanya Imam Syirazi, orang alim, faqih, meninggal dunia. Malamnya ada orang mimpi, ketemu dalam mimpinya, ditanya, bagaimana keadaan kamu wahai imam? Kata imam, Allah memuliakan aku dengan mengampuni dosaku sebab keteranganku di dalam kitab Tanbih sunnah ketika istinja menggunakan jari-jari kiri yang tengah. Hanya itu saja. Kitab Tanbih niki rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kitabnya ini boten salah nggih, sebesar niki sepucuk nasihat. Mulai dari awal sampai akhir semua isinya ilmu, isinya hukum, isinya fadilah. Tapi Imam Razi terangkat derajatnya dari kitabnya, bukan seluruhnya, tapi ada satu keterangan yang berkaitan tentang sunnah, yaitu ketika istinja menggunakan
jari-jari kiri yang tengah. Apa alasannya? Supaya lebih bisa membersihkan, cuma ndak boleh mubalaghah, ndak boleh berlebih-lebihan. Seperti orang kumur-kumur itu sunnah, tapi kalau berlebih-lebihan jatuhnya makruh. Ada orang memasukkan air ke hidung, hukumnya sunnah, tapi kalau berlebih-lebihan hukumnya makruh. Kapan itu berlebih-lebihan? Kalau dia menggunakan di atas 3 kali, atau dia kumur-kumur, atau istinsyak, masukkan air ke mulut sampai mendekati kerongkongan, atau istinsyak sampai di atasnya hidung. Ini makruh bagi yang berpuasa di siang Ramadan. Kalau sampai nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam, walaupun tidak disengaja, batal. Batal. Kalau sudah batal, hukumnya seperti orang puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak termasuk orang yang berpuasa. Nanti selesai Ramadan wajib untuk mengqadai puasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hal ini infus ada pendapat yang membatalkan karena infus mengandung vitamin atau nutrisi yang bisa memulihkan tenaga. Kalau infus, karena mengandung apa? Tenaga. Walaupun enggak melalui mulut, tapi kan dikasih kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari nopo infusnya. Paham nggih? Tidak masalah kalau dimasukkan oleh obat, namun sebisa mungkin akan dikondisikan pelaksanaannya di malam hari. Kesimpulannya ngeten. Kalau ada sesuatu yang disuntikkan, kita lihat mengandung makanan atau tidak. Kalau mengandung makanan, maka secara mutlak hukumnya batal. Tapi kalau tidak mengandung makanan, ada 3 pendapat. Pendapat yang paling gampang, secara mutlak tidak membatalkan, baik melalui otot yang kecil, apa namanya otot? Yang kecil, otot yang kecil, atau otot yang besar. Ya, kalau tidak mengandung makanan, tidak mengandung bahan pekuatan. 3 pendapat, kalau kasih pendapat yang paling gampang, secara mutlak tidak membatalkan. Cuma tolong kalau bisa minta jadwal dimasukkan suntikan ini di malam hari supaya puasa jenengan tidak batal. Ustadz, kan ada pendapat. Iya, cuma itu sebagian saja. Sebagian ulama mengatakan hukumnya batal. Jadi sebisa mungkin orang itu menempatkan dirinya apakah dalam kondisi darurat atau tidak. Kalau ternyata dalam kondisi darurat, kalau nggak disuntikan nanti akan menimbulkan dampak yang mudarat, silahkan pakai pendapat yang tidak membatalkan. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat, artinya bisa untuk ditakhir sampai malam hari, insya Allah puasanya pasti puasanya selamat dan tidak batal puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan berkah manfaat.